warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hari ini kami akan membawakan berita spesial tentang 3 tokoh Islam yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia. Mereka ini punya peran besar dalam ilmu pengetahuan, politik, dan juga pikiran. Dari Aceh sampai Pakistan, mereka ini jadi bukti bahwa Islam itu bisa bangkit lewat ilmu dan aksi nyata. Yuk langsung saja kita mulai dari tokoh pertama, yaitu ulama besar dari Aceh, Syekh Nuruddin Araniri. Nah, kalian pasti sudah tidak asing kan mendengar nama Syekh Nuruddin. Sebenarnya siapa Syekh Nuruddin itu? Syekh Nuruddin itu tuh syekh yang berasal dari Gujarat, India dan datang ke Aceh Darussalam pada abad ke-17. Kerajaan Aceh Darussalam pada saat itu tuh sedang masa berjaya dikarenakan dia itu sebagai pusat peradaban Islam. Beliau dikenal sebagai ulama kerajaan dan penulis produktif. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Bustanus Salatin, semacam ensiklopedia Islam pertama dalam bahasa Melayu. Selain itu juga buku ini tuh membahas mengenai banyak hal seperti sejarah, filsafat, etika yang menunjukkan betapa luasnya dan dalamnya ilmu yang beliau miliki. Nuruddin juga tegas dalam menjaga kemurnian akidah. Beliau berani meluruskan ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hikmah dari perjuangan beliau adalah pentingnya peran ulama dalam menjaga arah pemikiran masyarakat dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang kita ke Mesir mengenali sosok pemimpin bernama Muhammad Ali Pasha. Beliau lahir tahun 1769 dan beliau adalah seorang keturunan Albania. Awalnya beliau dikirim oleh Kesultanan Utsmaniyah ke Mesir untuk mengusir pasukan Prancis. Tapi setelah berhasil menghadapi kekacauan politik, beliau justru diangkat menjadi wali Mesir pada tahun 1805. Dari situ, beliau membangun Mesir menjadi negara yang modern. Beliau memodernisasi militer, pertanian, industri, dan terutama pendidikan. Salah satu langkah kerennya adalah mengirim lebih dari 300 pelajar Mesir ke Eropa, Prancis, Inggris, dan Austria untuk belajar ilmu dan teknologi. Beliau juga mendatangkan ahli militer dari luar negeri dan juga membangun sistem pertanian berbasis ekspor kapas. Irigasi pun diperbaiki dan negara punya kontrol atas hasil bumi. Tak berhenti di situ, Muhammad Ali Pasha membuat sistem pendidikan dengan 5 bidang utama. Yang pertama adalah bahasa, kedua adalah sosial, ketiga adalah alam, keempat adalah matematika, dan kelima adalah keterampilan. Berkat reformasinya, Mesir menjadi negara yang lebih stabil dan juga siap untuk bersaing di level internasional. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari beliau, kalau kita mau maju, kita harus memiliki visi besar, keberanian reformasi, dan prioritas utama pada pendidikan. Tapi jangan lupakan, kekuasaan juga harus disamakan dengan kebijaksanaan agar perubahan yang dibawa tetap berdampak baik. Dan yang terakhir ada tokoh bernama Dr. Muhammad Ali yang merupakan seorang penyair, filsuf, dan juga pemikir besar dari Asia Selatan dan dijuluki sebagai Bapak Spiritualitas Pakistan. Beliau lahir di Sialkot, Punjab pada 9 November 1877. Keluarganya religius dan sangat dekat dengan dunia tasawuf, sehingga sejak kecil beliau sudah terbiasa dengan nilai-nilai keislaman. Beliau bersekolah di Scottish Mission School dan Government College Lahore, dan beliau itu tuh mendapatkan gelar Master of Arts dengan medali emas, dan beliau juga melanjutkan kuliah di Cambridge dan mendapatkan gelar PhD di Jerman. Tapi beliau tidak cuma cerdas, beliau juga aktif di dunia politik. Pada tahun 1930, beliau menjadi Presiden Liga Muslim dan salah satu tokoh penting dalam lahirnya negara Pakistan. Beliau itu pemikirannya dalam banget. Beliau mengajak semua umat Islam untuk bangkit dari tidur yang panjang dengan cara berpikir kritis, kreatif, dan juga semangat belajar. Menurut beliau, Islam itu tuh harus dibangun dengan dasar Al-Quran. Selain itu juga harus diimbangi dengan kekuatan akal atau ziraki dan juga cinta atau iks. Istihad juga berperan penting agar Islam itu tuh menjadi ajaran yang relevan. Pendidikan, menurut beliau, harus bisa membentuk pribadi yang sadar akan tanggung jawab dan potensinya sebagai manusia yang merdeka. Sekarang beliau dikenal sebagai
pahlawan nasional Pakistan. Bahkan, nama beliau juga dipakai oleh salah satu bandara di Lahore, ibu kota Pakistan. Hikmahnya, jangan ragu untuk mempunyai mimpi yang besar. Selama ada ilmu, iman, dan niat yang lurus, kita semua bisa menjadi agen perubahan. 3 tokoh yang berbeda, 3 kisah juga yang berbeda, tetapi mempunyai satu semangat yang sama, yaitu membawa Islam maju lewat kemajuan ilmu, perjuangan, dan juga pemikiran. Semoga cerita mereka bisa menjadi inspirasi untuk kita semua untuk terus belajar, berkarya, dan peduli dengan masa depan umat Islam. Sampai jumpa di berita Cahaya Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.